Let's have a ball. Halo teman-teman, kenalin nama aku Chelsea Anggun. Jadi di sini aku bakal sedikit membahas hal-hal menarik dari buku yang udah aku baca. Nah, bukunya itu adalah ini, The Art of Manipulation karya R.D. Asti. Buku The Art of Manipulation ini mengungkapkan tentang sisi manipulasi yang tersembunyi. Buku ini membantu pembaca untuk mengetahui ciri-ciri manipulasi, strategi manipulasi, serta korbannya. Buku ini membahas manipulasi secara keseluruhan, baik tujuan-tujuan yang baik atau tujuan-tujuan yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dari yang udah aku baca di dalam buku ini, banyak sekali bentuk-bentuk manipulasi. Salah satunya adalah gaslighting. Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologi yang dapat menyebabkan korban itu merasa meragukan realitas, kewarasan, dan ingatannya, sehingga membuat korban itu merasa kurang percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang kita bahas kenapa namanya bisa gaslighting dan asal mulanya dari mana ya? Ternyata gaslighting itu berasal dari suatu pementasan drama pada tahun 1938 yang berjudul Gaslight. Lalu difilmkan kembali pada tahun 1944 dengan judul yang sama. Dari film atau drama ini mengisahkan tentang seorang suami yang memanipulasi istrinya agar percaya bahwa dirinya itu gila. Tujuannya adalah untuk membuat si istri ini masuk ke rumah sakit jiwa sehingga suaminya mendapatkan kekayaannya. Di dalam buku The Art of Manipulation ini dijelaskan bahwa bahaya gaslighting itu dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan trauma psikologis. Rasa itu ada di kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh seorang gaslighter, seperti aku melakukannya karena kamu tidak mau mendengarkanku. Lalu contoh kalimat yang lain itu seperti kamu membuatku melakukannya. Nah, itu termasuk kata-kata yang digunakan oleh seorang gaslighter untuk memanipulasi korbannya. Oke, selanjutnya bentuk manipulasi yang kedua adalah love bombing. Nah, Gen Z pasti nggak asing dong dengar kata love bombing. Love bombing merupakan taktik manipulasi yang digunakan seseorang seperti mengebom kita dengan curahan perhatian dan kasih sayang yang ekstrim. Love bombing ini sering dijadikan taktik oleh seorang narsisis atau sosiopat untuk mengendalikan orang lain. Nah, biasanya pelaku yang melakukan love bombing ini akhir menemukan target. Dan target mereka itu biasanya target-target yang rentan, seperti orang-orang yang baru putus atau baru cerai. Jadi mereka ini tujuan akhir dari orang-orang yang melakukan love bombing ini adalah membuat targetnya itu bergantung padanya secara emosional. Jadi dia itu menumbuhkan ketergantungan dengan banyak cara. Salah satunya itu bisa lewat pernyataan cinta dan kesetiaan. Lalu dia juga itu dapat menyebabkan kita menjauhkan diri dari teman-teman atau orang-orang yang bisa mendukung kita. Selain dari segi tindakan, juga pelaku love bombing ini biasanya melontarkan kata-kata atau hal-hal yang manis kepada targetnya. Seperti misalnya, kamu adalah orang tercantik yang pernah aku temui. Seperti itu. Lalu seperti, kamu adalah orang yang berbeda dari seluruh perempuan yang aku temui. Seperti itu. Di dalam manipulasi ini terdapat juga aturan dasarnya. Nah, aturan dasarnya ini adalah bahwa korban tidak boleh sadar bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Itu adalah kunci dari manipulasi. Karena seorang manipulator adalah seorang yang bisa memanfaatkan keadaan dan dapat memutarbalikkan keadaan yang membuat dirinya yang tadinya pelaku itu menjadi korban. Nah, teman-teman, jadi manipulasi yang disengaja adalah suatu bentuk pelecehan. Jadi, jika kita merasa kita meragukan diri kita sendiri atau merasa insecure, patah semangat, kita bisa minta bantuan kepada orang-orang terdekat kita seperti teman, sahabat, atau keluarga untuk mensupport diri kita. Lalu, menetapkan batasan yang tegas dengan orang yang manipulatif adalah langkah yang tepat dan penting. Jadi kita tidak membiarkan dia melakukan hal-hal yang memanipulasi sehingga kita merasa bersalah, patah semangat, dan hal-hal negatif lainnya, sehingga kesehatan mental kalian juga dapat terjaga. Oke
teman-teman, jadi segitu aja review buku yang bisa aku kasih. Kalau misalkan kalian tertarik baca lebih banyak lagi tentang manipulasi, kalian bisa beli di online shop buku ini, The Art of Manipulation. The Art of Manipulation, hidup dengan kendali diri, bebas dari manipulasi. Sampai jumpa lagi.